Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada subuh hari ini kita berkumpul di dalam ketaatan untuk memahami kesempurnaan dari syariatnya melalui jalur mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersabar sedikit demi sedikit di dalam mengambil hikmah perjalanan kehidupan beliau. Dan sebagaimana pesan Imam Ibnul Qayyim, atau yang lebih tepatnya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, bahwasanya al-imanu nisfuhu sabr wal baqi asyukur. Iman itu konsekuensinya separuhnya sabar dan sisanya adalah syukur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala meminta kita wasta'inu bis sabri was shalah. Mohonlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui jalan salat dan juga kesabaran. Salah satunya yaitu sabar di dalam menuntut ilmu. Sudah berjalan berapa tahun coba Mas? Kajian sirah di sini udah berapa tahun? Ada 4 tahun? Ada kan? Masya Allah, 4 tahun. Kita masih di tahun keempat dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sesuai dengan usia Nabi tinggal di Madinah sampai tahun ke-11, nah itu masih berapa tahun lagi? Ya, masih ada 7 tahun lagi kan. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan dari tema Bani Nadhir. Ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita telah awali dengan muqaddimah tewasnya atau terbunuhnya pembesar Yahudi Bani Nadhir Ka'ab bin Ashraf. Maka hari ini kita ambil lagi berikutnya yang memuqaddimai atau mengawali adanya perang atau pengusiran Bani Nadhir, di mana turjumanul Quran Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan dan menafsirkan di salah satu surat khusus, yaitu surat Al-Hasr. Di dalam juz 28 kata beliau, summiyat ghazwatu Bani Nadhir. Surat Al-Hasr itu dikenal juga dengan
surat Bani Nadir. Tapi uniknya kalau kita ngaji dari awal ayat yang pertama sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai ayat 24 itu tidak ada Bani Nadirnya. Ya, nggak ada Bani Nadirnya. Beberapa surat itu kan punya nama lebih dari satu. Contohnya ada surat Al-Masad, tapi kita lebih mengenal dengan surat Al-Lahab, dan itu juga nggak salah. Ya, ada pula yang menyebut dengan surat Tabbat. Ya, dan ternyata isinya menceritakan dua sosok suami istri, satu rumah, satu keluarga yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab dan istrinya. Dan itu tersebut di dalam ayatnya Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Disebut semuanya. Abu Lahab kena, Tabbat ada, ya. Al-Masad juga ada, ya. Tetapi dalam surat Al-Hasyr yang oleh Abdullah ibnu Abbas disebut dengan nama lain Bani Nadir, itu 24 ayat nggak ada Bani Nadirnya. Yang disebut hanya Yahudi, karena Bani Nadir salah satu dari kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Ya. Jadi Rasul tidak menyebutkan secara spesifik, ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Hasyr itu Bani Nadir secara lafaz, tapi Yahudi. Ya. Ada pula contoh surat Quraisy. Suratnya pendek sekali kan? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Uniknya surat Quraisy isinya deskripsi tentang suku Quraisy dalam hal perniagaan perdagangan. Iya bangga. Malah nggak ada penyebutan bagaimana kebrutalan mereka mendolimi sahabat-sahabat di awal Islam. Makar mereka memusuhi Nabi, pengen membunuh beliau, memboikot beliau, ya, menyiksa budak-budak yang masuk Islam. Ada nggak di dalam surat Quraisy? Nggak ada. Ya. Beda dengan ayat-ayat tentang Yahudi, kebrutalannya, pengkhianatannya, kedustaannya itu awet dalam Al-Quran. Quraisy hanya bisa kita ambil banyak cerita itu melalui apa? Hadis-hadis Nabi, dari sirah Nabi Muhammad SAW. Di ayat nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena pertama kita harus meyakini bahwa Al-Quran mu'jizat. Ya, Al-Quran adalah mu'jizat. Dan siapa yang tahu? Dimulai dari Allah mengutus Nabi Muhammad SAW 13 tahun berdakwah di Mekah, ya, kemudian hijrah terusir sehingga menuju ke Madinah. Tahun kedua, tahun ketiga perang dengan orang-orang musyrik Mekah, Badar, Uhud. Lah kok ternyata qaddarallah, Allah takdirkan tahun ke-8 Fathu Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lah kok masyarakat Mekah itu berbondong-bondong masuk Islam. Yang tahun-tahunan sebelumnya mereka banyak sekali yang punya pengalaman menghina Rasul, mencemooh Rasul, mendolimi Rasul. Lah kok di tahun ke-8 Mekah menjadi daulah Islamiyah, ya, menjadi negeri yang tauhid. Siapa yang nyangka? Semuanya adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Quraisy di Al-Quran lebih dipotret gaya dagangnya, ya. Karena secara kabilah Quraisy itu mereka ada sisi pertaubatan. Beda dengan Yahudi, Mas. Yahudi dari Nabi berdakwah sampai hari ini karakter, model, sifat, pancet nggak ada bedanya. Nabi berdakwah 10 tahun di Madinah, berjumpa langsung dengan Yahudi, Bani Nadir, ya, kemudian Qainuqa, Quraidah, ya. Coba, yang masuk Islam bisa dihitung dengan jari, ya. Yang masuk Islam itu bisa dihitung dengan jari. Beda dengan masyarakat musyrikin Mekah. Mereka juga banyak awalnya musyrik, tapi ujung-ujungnya bertauhid. Yahudi Rasul hidup bangkang, sampai hari ini juga masih bangkang. Makanya di dalam Al-Quran Yahudi itu dijelaskan secara kabilah umum, bukan hanya suku-suku kecil-kecilnya. Sebagai apa? Pelajaran, bukan hanya di umatnya di zaman Nabi Muhammad SAW saja, tapi sampai hari ini. Makanya Bani Nadir gak disebut, karena ini tidak hanya mengkhususkan Bani Nadir untuk generasi seperti kita hari ini, tapi dipakai lafaz apa? Yahudi mutlak, secara umum global, ya. Kalau kita menyaksikan bagaimana orang Yahudi dengan gampangnya, ya, merubah keputusan mereka karena percikan adanya perang Bani Nadir, Rasul SAW mengajak Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lainnya datangi itu istana perkampungan Bani Nadir untuk apa? Mengambil diat, ya, atau denda dari pembunuhan yang salah. Kenapa itu? Nanti kita kisahkan. Awalnya Bani Nadir itu mau, ya, setuju, karena berbekal piagam Madinah, mereka sama-sama punya perjanjian damai dan perjanjian maslahat. Kalau ada sesuatu yang tujuannya menjaga keamanan, stabilitas, kenyamanan Madinah, kalau ada yang mengingkari atau menyalahi, harus disengkuyung bareng-bareng. Mau muslim, mau non-muslim, mau Yahudi sekalipun, harus sama-sama menjaga stabilitas ini. Maka Rasul minta kepada mereka patungan untuk bayar diat. Awalnya setuju, ya, awalnya setuju. Lah kok tiba-tiba ada di antara mereka bisik-bisik, wah, mumpung Muhammad di kampung kita ini, ya, model istananya kan bertingkat-tingkat. Nah, itu ada yang usul, gimana kalau Muhammad dilempar batu dari atas, ya, itu inisiatif spontan, Mas. Ya, nggak ada rencana awalnya. Mereka ketika mendengar keputusan Nabi, ayo kita bareng-bareng mengeluarkan diat dari pembunuhan yang salah, setuju. Tapi ketika mereka mulai masuk mau ngambil patungannya itu, ada yang punya spontan ide, kita lempar aja batu dari atas ketika Muhammad keluar dari benteng Bani Nadir. Di antara mereka ada yang mau nolak, jangan. Engkau kalau diberitahu sama Tuhannya gimana? No. Ujung-ujung Jibril teko piye? Ngabari. Masya Allah. Kok ada Yahudi yang bilang gitu? Ya jelas, karena mereka tahu sebetulnya Nabi itu utusan Allah. Karena di dalam Taurat dijelaskan, Injil juga disebutkan, dan Al-Quran
menjelaskan tentang hal itu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu mengenal sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti hanya mereka mengenali anak-anak mereka. Jadi udah tahu ini nabi, ini jelas utusan Allah, cuma gengsi aja. Nggak mau beriman karena bukan dari Bani Israel, bukan dari umat mereka sendiri Yahudi. Kenapa harus datang dari orang Arab? Ya. Sehingga ada yang menolak, jangan nanti kalau Jibril ngasih tahu gimana, dan itu betul. Ya, Nabi ketika menunggu mereka mengumpulkan harta-harta diat itu, Jibril alaihi salam mendatangi dan menginformasi ada makar baru. Ya, kowe meh disawat watu, wis mending minggat wae. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk keluar dari benteng Bani Nadir tanpa salam, tanpa ucapan apapun. Ngacir gitu aja. Nah, kemudian hal ini diketahui oleh orang-orang Bani Nadir, dan yang menolak tadi mengatakan, no tenan to, kandhani mesti ya sudah dapat kabar. Ya. Itu orang Yahudi dari dulu seperti itu. Ya. Jam ini mengatakan A, 1 jam berikutnya bisa mengatakan yang lainnya. Ya, paginya seperti apa, sorenya seperti apa. Itu mulai di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini nggak ada bedanya. Ya, mereka dusta, berkhianat, itu sudah karakter ya, khasnya bangsa Yahudi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah terkait dengan Bani Nadir sebetulnya erat kaitannya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat muttafaqun alaihi dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, la yahillu damimri'im muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darahnya muslim itu kecuali memang adanya 3 perkara. Ya, jadi kalau sudah bersyahadat, sudah menjadi saudara seiman dan seakidah, itu dijaga betul kehormatannya, hartanya, sampai nyawanya. Nggak sembarangan kita boleh membunuh. Ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La zawalud dunya ahwan. Sungguh hancurnya dunia. Coba apa yang kita istimewakan dari dunia ini? Pemandangannya misalnya, gunung hancur, ya, pantai hancur, keindahan-keindahan alam ini hancur. Itu lebih remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan wafatnya satu orang yang beriman. Bahkan kiblat yang kita hormati dan muliakan, bangunan yang disebut dengan Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah, yang mulia, ya, itu kita jadikan sebagai arah kiblat kaum muslimin di seluruh dunia. Itu hancur, ya, umpama hancur berantakan, rata dengan tanah, itu masih remeh dibandingkan hilangnya nyawa orang yang beriman tanpa hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang muslim itu mulia karena imannya, mulia karena tauhidnya. Makanya nggak boleh asal dibunuh, dirampas hartanya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan ada 3 perkara di mana mau nggak mau hukum Allah itu yang maha adil dan bijaksana, itu yang paling maslahat. Di antaranya di Arba'in Nawawi kan disebutkan itu, ya,
An-nafsu bin nafsi. Nyawa dibalas nyawa. Ya, jadi orang kok bunuh kaum muslimin korbannya, nah itu baru hukum Allahnya adalah qisas. Apa itu qisas? Ya tadi, kalau menghilangkan nyawa berarti balasannya adalah pelakunya juga dihilangkan nyawanya. Itu namanya adil. Ya, dan keadilan itu cocok ditanya kepada siapa? Ahli warisnya, keluarga korban. Coba antum saksikan itu, kalau ada korban pembunuhan, mesti keluarganya mintanya harus hukum ditegakkan seadil-adilnya, nyawa balas nyawa, karena fitrahnya seperti itu. Ya. Jangan bicaranya ke pelaku. Pelaku mesti ya mungkin mengakui ya khilaf ya dan seterusnya. Tapi aslinya keadilan Allah itu nyawa dibalas dengan nyawa. Untuk siapa keadilan ini? Untuk korban yang muslim. Karena pembunuhan di dalam fikihnya itu ada 3 bentuk, ada 3 jenis. Ya. Yang pertama ada al-qatlu amd, pembunuhan yang disengaja. Ya, entah mau disebut direncanakan atau tidak direncanakan, yang penting sengaja bunuhnya, itu yang dikategorikan qisas itu. Karena ada 2 jenis berikutnya. Yang kedua yaitu pembunuhan tanpa disengaja, atau al-qatlu khata', pembunuhan yang salah. Namanya salah itu kan ya di luar rencana. Ya. Contohnya kalau di zaman Nabi, zaman para sahabat, mungkin ada unta, ada domba yang masuk ke kebun seseorang. Ternyata yang punya kebun marah, waduh tegalanku kok di rambani udu untaku dewe. Akhirnya berusaha menghalau unta, kambing, ngambil batu disawatno, pengennya nyawat unta. Lah pas batu disawat sing duwe unta melaku kenek sahibul jamal atau pemilik untanya, pas sirai kelenger seketika. Ya, apakah kemudian pelakunya ini dihukum qisas sebagaimana pembunuhan yang disengaja? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Awalnya ngepro unta kok, cuma qadarullah meleset malah kena sing duwe unta. Itu contohnya pembunuhan yang kedua. Atau yang ketiga, namanya al-qatlu shibhu amdin, pembunuhan yang mirip dengan kesengajaan. Ya, pembunuhan mirip sengaja. Kalau yang kedua tadi kan jelas nggak sengaja. Tapi yang ketiga itu mirip sengaja. Contohnya apa? Ketika ada seseorang sedang melukai muslim yang lainnya, lagi nongkrong-nongkrong, ngopi bareng, tersinggung, akhirnya adu mulut sampai adu jotos, ya, yang dipukul tulang kering, jotosi tulang kering yang ya, kira-kira nih kalau kita pakai logika dan analisisnya itu kira-kira lek sing diremuk juwotosi tulang kering itu cedera patah kaki atau bahkan sampai mati. Yang mana kira-kira? Patah kaki. Ya, potensi kematian koyoke ora sampai lah kalau juwotosi tulang
kering. Tapi qadarullah mati. Ya, gitu. Makanya kalau dulu itu mukul pakai kayu, tapi di tempat-tempat seperti kaki, bahu, ya, itu kan nggak ada potensi kematian. Wong yora bukan das, ya, bukan ke arah jantung atau semisalnya. Tapi ternyata korbannya wafat. Nah, ini yang disebut dengan pembunuhan mirip kesengajaan. Nah, oleh karena itu 2 dan 3 dari macam pembunuhan ini pelakunya tidak sampai dikisos, tapi dengan diambil diat atau dendanya. Berapa itu? Hitungannya 100 unta. Ya, tinggal dirupiahkan saja. 1 untanya berapa? Kalau 1 untanya 50 juta, berarti ketemu setengah M, ya kan, 500 juta. Betul nggak? Kalau 50 kali 100, 500. Iya, 500 juta. Itu menghilangkan nyawa tanpa sengaja. Tapi kalau menghilangkan nyawa dengan sengaja, itu harus dikisos. Ya, kecuali kalau ahli warisnya di pengadilan sampai hari H dipancung atau ditembak dengan regu tembak. Nah, itu tiba-tiba mengajukan gugatan yang lain. Kami dari ahli waris memaafkan pelaku, tapi kami minta diatnya. Nah, itu juga bisa. Ya, itu juga boleh. Itu dipasrahkan kepada pihak keluarga korban. Tapi kalau nggak ada permintaan, hukum asalnya yaitu kisos. Ini berlaku untuk siapa? Korban muslim. Karena ada beberapa jenis lagi yang terbunuh tapi pelakunya tidak dikisos. Bunuh dosa, iya. Ada hisabnya di sisi Allah jelas. Tapi hukum di dunianya kisos, enggak. Yang pertama, orang tua mateni anak. Kalau ada seorang ayah bunuh anaknya, wah itu dosa menghilangkan nyawa. Tapi dikisos enggak. Lah kok bisa? Berangkat dari hadis ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat berkaitan dengan orang tua yang masuk ke rumah anaknya mengambil harta anaknya. Apa kata Rasul? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu hakikatnya miliknya siapa? Miliknya bapakmu. Kamu itu miliknya orang tuamu. Maksudnya apa? Kalau nggak ada orang tua, kita nggak lahir. Ya, hakikatnya kita ini, ya, Allah ciptakan dari ayah dan ibu kita ketika menikah dan berkumpul. Makanya wong Jawa mbiyen lagi gewetem-getem nesu mbek anak. Nah, itu sampai ucapan yang terlontar mungkin saking kasarnya, lele kowe iki patuto uyuhku. Wah, gitu kan? Ya memang kalau nggak ada orang tua nggak ada kita. Maka hakikatnya kita itu bagian dari orang tua. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan, kamu itu dan hartamu itu milik siapa? Milik orang tua. Maka kalau ada orang tua, ya umpamanya bapak bunuh anaknya, ya anaknya itu bagian dari dirinya. Lah kok malah dipateni? Dosa di sisi Allah ada hisabnya. Tapi untuk di dunia nggak ada hukum kisosnya. Ya, gitu. Karena wong tua mlebu omahe anak terus jupuk duitnya anak, ya itu nggak ada hukumnya dalam kehakiman Islam, nggak ada. Karena tadi awalnya gitu, harta anak itu hakikatnya milik orang tua. Tapi saya minta yang mendengarkan itu memang harus orang yang ngaji, mas. Orang ini bahaya, gitu.
Apa meneh kur dikat dengan berarti oleh ya kan jupuk duit anak iki ora apa ya, terus prakteknya akhirnya kur bledeng ya kan. Ya kita harusnya bisa menilai lah, bisa tahu ya, memahami dengan baik. Memang hakikatnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua di permasalahan budak. Kalau ada peperangan, ada tawanan, bahkan ada perbudakan, itu kalau tuan membunuh budaknya muslim, itu dosa. Tapi nggak bisa ditegakkan kisos. Nggak bisa. Karena ya tadi hakikatnya budak itu milik siapa? Milik tuannya. Makanya kalau ada tuan membunuh budaknya, ya, dosa menghilangkan nyawanya melekat, tapi kisosnya nggak ada. Dan yang terakhir, ini juga saya harus berhati-hati dalam menerangkannya. Ketika korban pembunuhan adalah orang kafir, ya, jadi kalau ada muslim bunuh kafir, ya, itu juga nggak ada ditegakkan kisos. Karena kisos itu memuliakan kehormatan siapa? Orang yang beriman tadi. Lah sing mati wong kafir, yo nggak ana kisos karena mereka nggak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma yang menjadi perhatian adalah bukan berarti kita sembarangan boleh bunuh orang kafir. Karena orang kafir itu ada beberapa jenis, ada kafir harbi lah, itu silahkan. Wong muslimin sama orang-orang kafir sedang berperang. Namanya perang kan ora enek istilah malah monggo Mas. Sekecaaken enggak ada. Ya ono sing langsung babat pateni ya, tikam tusuk. Namanya juga perang. Itu namanya kafir harbi. Boleh untuk dibunuh. Tapi masih ada beberapa jenis kafir-kafir yang lain. Dalam riwayat disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatala dhimmiyan, man qatala muahadan. Barang siapa yang membunuh orang kafir dhimmi atau orang kafir muahad, lam yarih raihatal jannah. Kata Rasul, muslimin ahli tauhid yang membunuh orang kafir serampangan, contohnya orang dhimmi atau orang muahad, maka dia tidak akan mencium aroma surga dalam jarak yang sangat jauh. Artinya apa? Allah akan azab dulu di neraka atas dosa kesalahan dia membunuh makhluk Allah bernama manusia yang kafir tadi. Potensi masuk surganya dan Allah ampuni ada karena bertauhid. Tapi tidak semudah itu. Allah akan berikan maha adilnya itu dengan diazab dulu di neraka. Kenapa? Karena dulu menghilangkan nyawa orang kafir yang tanpa hak. Karena nggak semua orang kafir boleh dibunuh. Orang kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Mereka membayar jizyah. Mereka patuh dengan aturan Islam, aturan muslimin. Mereka dijaga hartanya, bahkan mereka boleh ibadah di dalam ma'bad atau tempat-tempat ibadah mereka. Itu orang-orang kafir dhimmi. Atau orang-orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Ya, contohnya ketika negeri muslim dengan beberapa negeri Eropa atau Amerika yang negeri-negeri kafir, itu ada perjanjian tidak ada perang di antara mereka. Nah, itu warganya nggak boleh kita bunuh. Sekafir apapun itu nggak boleh kita bunuh. Itu namanya mu'ahad. Atau kafir yang musta'man. Kafir musta'man itu orang kafir negeri kafir atau yang sedang berperang dengan kaum muslimin, tapi masuk negeri muslimin dengan suaka keamanan dari penguasa Islam itu sendiri. Ada jaminannya. Ya. Umpamanya ada negeri kafir atau negeri kafir yang sedang berperang dengan muslimin. Warganya diundang, negeri muslim seperti Indonesia, ya,
Jebule lei sene Indonesia nek hajatan, ada walimahan. Ya, diundang itu keluarganya yang kafir, yang tinggal di negeri kafir. Masuk Indonesia dapat visa. Ya, itu jaminan keamanan itu. Maka orang seperti ini nggak boleh kita bunuh. Darahnya terjaga. Nah ini. Nah, mengawali tahun keempat Hijriah itu ada peristiwa sebagaimana yang kita jelaskan. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan berita. Pertama ada wilayah di daerah Najd hari ini, ya wilayah ya Irak, ya Riyadh lah, gampangannya itu. Dulu ada suku yang mengirimkan surat kepada Rasul, pengen diajari Quran, pengen diajari Islam. Rasul senang, maka dikirimkanlah ahli Quran. Ada yang bernama dua orang nih, Asim sama Hubaib radhiyallahu anhu. Dua-duanya ini punya track record dalam jihad Badar dan Uhud. Itu termasuk sahabat yang memukul korban dari musyrikin Mekah paling banyak. Ya, meskipun mereka bukannya membunuh tokoh-tokoh Quraisy, ya enggak. Tapi dilihat dari keseluruhan pasukan Quraisy, itu yang paling banyak dihantem itu sama Asim sama Hubaib. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam utus mereka ke kabilah itu, ternyata kabilahnya itu malah bawa kemana? Ke Mekah, untuk dihadiahkan ke para musyrikin Quraisy. Ya, karena mereka dapat imbalan. Tapi Asim sebelum sampai di Mekah sudah dizolimi dan wafat syahid di tengah-tengah padang pasir. Berbeda dengan Hubaib radhiyallahu anhu, itu sampai ke Mekah, sampai dihakimi di hadapan tokoh-tokoh Quraisy. Oh ini tuh, sing paling banyak membunuh pasukan kita di Badar, di Uhud, di antaranya Hubaib. Maka Hubaib siap untuk ganti dibunuh. Tapi ternyata sebelum terjadi pembunuhan Hubaib radhiyallahu anhu, beliau minta kepada orang-orang Mekah, tolong kasih waktu aku untuk sholat 2 rakaat. Maka kemudian Hubaib pun melakukan ini, sholat sunnah 2 rakaat. Tapi ringkas sekali, gak lama-lama. Supaya apa? Supaya tidak punya penilaian, wah ini ya muslimin ini wedi ya, kita hukum, kita bunuh, sehingga disuwek-suwek nih, didawak-dawak nih sholatnya ya. Jadi Hubaib itu sholat 2 rakaat sunnah ringkas, dan setelah itu beliau pun mati syahid di tengah masyarakat kabilah Mekah radhiyallahu anhu. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau sedih. Tapi sebelum kita lanjutkan, di sini ada pelajaran secara fikihnya. Ya, jadi bolehnya Muslim yang kena pidana sampai hukuman mati. Contohnya kalau di Indonesia mungkin ada saudara kita Muslim tapi bandar narkoba, bisa jadi, atau Muslim membunuh Muslim yang lainnya, sehingga ya, catatan di persidangan dihukum mati. Kalaupun itu terjadi, maka di hari H di depan regu tembak itu boleh untuk, kan biasanya permohonannya kan diterima kan, itu pengen makan apa, pengen bertemu siapa. Itu kalau mengajukan sebelum saya masuk
diregu tembak, saya mau sholat 2 rakaat. Itu boleh. Ya, ini bagian dari adab dan akhlak sebelum mati dalam hukuman dunia. Ya, ini bagian dari sunnahnya para sahabat. Dari siapa? Sahabat Khubayb tadi radhiyallahu anhu. Dan Rasul ketika mendengar, beliau tidak mengingkari, beliau tidak menyalahkan, berarti boleh. Ya, ini bagian dari ajaran. Itu sholat sunnah sebelum dihukum mati. Tapi syaratnya itu ojo suwe-suwe, Mas. Ya, suwe sampai ya pengennya ben gak sido ditembak gitu. Enggak, ini betul-betul mungkin memperbanyak istighfar di dalam sholatnya itu. 1 bulan berikutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan utusan dari Bani Amr. Itu juga minta guru-guru ngaji. Ya, guru-guru ngaji. Dan mereka butuh banyak. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan 70 hufad, 70 ahli Quran dikirim ke Bani Amr itu. Ternyata sampai di sana lagi-lagi terjadi pengkhianatan. 70 orang itu bukannya dihormati dan dimuliakan, yang terjadi malah dibunuh secara brutal oleh Bani Amr, Bani Tufail, Bani Luhayan, dan beberapa suku kecil yang lainnya. Ya. Dan itu terlihat, ya. Dan berita itu yang meninggal aja sampai 70 orang. Maka orang-orang yang menyaksikan itu langsung menghabarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersedih, ya Allah, sebelumnya Uhud, ya, syuhadanya 70 itu orang-orang kesayangan Rasul. Kemudian ngirim lagi 2 orang guru ngaji juga dibunuh. Sekarang ngirim lagi 70, itu pun juga syahid semuanya, terzolimi, dibunuh. Maka 1 bulan penuh dari berita tersebut, di tengah-tengah sholat wajib 5 waktu dari subuh ke subuh lagi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kesyahidan sahabat para hufat 70 itu, sekaligus mendoakan laknat bagi pelaku-pelaku pembunuhnya. Inilah awal kali turunnya syariat kunut nazilah. Ya, jadi kunut nazilah, karena di dalam Islam itu ada 3 jenis kunut. 2 disepakati ulama, 1 terjadi perbedaan pendapat. 2 disepakati, yaitu kunut nazilah dan kunut witir. Itu ulama sepakat. Memang ada kunut di dalam sholat, baik nazilah maupun sholat witir. Yang ketiga atau yang 1 ini yang menjadi silang pendapat dari dulu sampai hari ini. Apa itu kunut subuh? Ya. Jadi memang dikenal ada 3 jenis kunut. Kunut nazilah, kunut witir, kunut subuh. Nah, yang kita ceritakan yang pertama, kunut nazilah. Maka 30 hari full setiap waktu sholat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di rukuknya cuma sebelum atau sesudahnya itu ada pembahasan fikihnya. Ya, artinya gerakan ketika habis rukuk atau gerakan sebelum masuk rukuk, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dengan adanya kunut nazilah. Maka dari sini kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kunut nazilah itu ada beberapa poin di dalam pelaksanaannya. Yang pertama, kunut nazilah dilaksanakan sesuai dengan wewenang
penguasa atau pemimpin kaum muslimin. Karena Rasul yang memulai dan yang memimpin langsung. Sehingga tidak sembarangan tiba-tiba takmirnya monggo para jamaah, ya, hari ini kita melakukan kunut nazilah, ya. Tidak semudah itu, ya. Hanya sebatas takmir, ketua ormas, organisasi Islam, partai, enggak. Itu harus keluar dari keputusan penguasa tertinggi kaum muslimin atau yang berwenang di bawahnya. Kalau kita ya dari presiden atau yang diamanai, mungkin di sini Kementerian Agama RI. Itu kalau sudah ada surat keputusan atau surat edaran dilaksanakan kunut nazilah, baru kita melaksanakan kunut nazilah. Kenapa? Karena tadi kunut nazilah itu ada temporary-nya. Dan siapa yang tahu atau yang bisa mengukur, menganalisa, yaitu penguasa tentu, dengan orang-orang penasihat-penasihat yang ada di sekitarnya. Kalau Rasul tadi 1 bulan contohnya. Kemudian kunut nazilah karena dipimpin oleh penguasa dan dimasukkan ke dalam apa? Sholat berjamaah. Nanti setelah Rasul wafat dan Abu Bakar juga wafat di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu 1 tahun kurang lebihnya ada wabah Ta'un Amwas di wilayah Syam, Palestina. Tapi ternyata ketika laporan korban wabah Amwas itu, banyak sekali yang wafat dari kaum muslimin, bahkan sekelas Abu Ubaidah Ibnu Jarrah juga wafat, ya, dengan musibah itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menegakkan kunut nazilah. Ya. Kenapa? Ya karena salah satunya poinnya namanya kunut nazilah itu erat kaitannya dengan sholat berjamaah. Berarti di masjid-masjid kaum muslimin, di musola-musola kaum muslimin. Padahal kalau ada wabah itu malah bisa jadi sholatnya di rumah masing-masing. Ya, seperti yang kita alami, masjidnya aja ditutup sementara. Ada lockdown lokal, PPKM, macam-macam. Ya, padahal kunut nazilah konsekuensinya apa? Berjamaah. Maka di zaman Umar tidak melaksanakan kunut nazilah, padahal korban dari musibah Amwas Ta'unnya itu banyak. Ya, itu. Jadi kunut nazilah itu pertama terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun keempat ini, dalam peristiwa wafatnya 70 para hufat di undangan Bani Amr di sisi pegunungannya, dan di situ ada sumurnya, ya, banyak yang dimasukkan ke sumur-sumur itu, makanya dikenal dengan peristiwa Bi'ru Ma'unah, karena kampungnya dikenal dengan kampung Ma'unah. Di situ ada sumur, makanya ini peristiwanya disebut dengan peristiwa Bi'ru Ma'unah atau peristiwa sumur Ma'unah. Itu yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Ya. Tapi peristiwa ini nggak sampai di sini, belum selesai ini, ya. Jadi di tengah-tengah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan pahala bagi sahabat yang wafat dan mendoakan laknat, Allahumma la'an Bani Amr, Allahumma la'an Lihyain, Allahumma la'an Tufail. Rasul sebutkan, ya Allah turunkan laknatmu kepada Bani Tufail, Bani Amr, Banu Lihyain dan lain seterusnya. Ya. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan penggembala Muslim. Ya, penggembala Muslim datang ke Madinah, cerita, ya Rasulullah, aku ini termasuk orang yang menyaksikan tragedi Bi'ru Ma'unah. Karena saya penggembala, saya ada di wilayah pegunungan saat itu di Ma'unah.
Saya menyaksikan di atas ada elang yang sedang, ya burung besar lah, ya sejenis elang atau kayak burung pemakan bangkai itu, muter muter muter, tapi nggak turun-turun. Karena ilmu padang pasirnya ini penggembala sangat paham ini ilmu alamnya itu. Kalau ada burung yang muter-muter kemudian turun, nah itu jelas mangsanya udah kelihatan, tinggal disamber. Tapi kalau burungnya itu muter di atasnya lama, gak medun-medun, itu di antara dua hal. Kalau nggak di bawahnya ada sumber mata air, ya, atau di bawahnya sudah ada siap kurban yang mau dimangsa oleh burung itu. Ya, tapi nunggu betul-betul sampai mati dulu. Muter-muter tok. Maka aku datangi dan aku menyaksikan ternyata ada jasad-jasad tadi 70 khufat tadi. Kemudian aku lanjut menggembala. Aku beristirahat. Tiba-tiba aku kedatangan penggembala yang lain, tapi datang dari arah Mauna. Pikirnya penggembala muslim ini, wah ini mesti teko kono koyo iki pelakune. Ya, sudah bunuh segitu banyak orang. Maka saya bunuh dia. Sama penggembala muslim itu malah dibunuh. Ya. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lah kamu tahu dari mana dia itu siapa? Apakah orang Maunah? Bukan ya Rasul. Ternyata dia itu orang Bani Kilab. Nah, setelah itu Rasul tambah khawatir dan sedih. Waduh, kowe salah mateni. Sing mbok pateni kok Bani Kilab. Bani Kilab itu ada perjanjian damai dengan kita. Madinah, kita nggak ada perang dengan mereka. Kita sama-sama nyengkuyung ya wilayah sini. Antara Aus dan Khazraj juga ada perjanjian. Lah kok mbok pateni goro-goro datang dari wilayah Maunah. Waduh. Ya sudah, Rasul kumpulkan sahabat. Kita harus mendatangi Bani Kilab untuk apa? Untuk menebus kesalahan dari penggembala muslim ini. Ya tadi, dia bunuh tapi salah bunuh ya. Meskipun ya dikiranya bisa menjadi pahlawan bela 70 khufat malah blunder. Makanya saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil diat. Ya, kalau Rasul sunggi dewian kan nggak mampu otomatis, makanya minta sahabat patungan. Ya, kemudian jangan cuma muslimin toh, muhajirin dan ansor saja, tapi Yahudi juga sama. Wong ini bicaranya perdamaian antar Madinah dengan Bani Kilab. Di Madinah ada orang Yahudi. Maka Rasul kemudian datang ke perkampungan Bani Nadir. Nah, inilah yang mengawali kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Yahudi Bani Nadir. Awalnya ini, ya, jadi karena Rasul tuh pengen patungan diat gara-gara adanya kesalahan pembunuhan ini tadi, ya, dan diatnya seluruh Madinah dikumpulkan. Ternyata Bani Nadir ketika Rasul datangi, oke, kita sanggup sama-sama nyengkuyung diat. Lah kok jebule ketika mereka masuk rumah-rumah mereka punya inisiatif yang lain. Mereka ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasul pulang dari berita wahyu dari malaikat Jibril, Rasul perintahkan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu untuk kembali ke perkampungan Bani Nadir, memberikan waktu 10 hari. 10 kali 24 jam mereka angkat kaki dari Madinah. Kenapa? Mereka khianat. Rasul baik-baik datang kok awalnya, kok tiba-tiba mau dibunuh. Berarti mereka mengingkari perjanjian itu sendiri. Mereka menolak ya dari perdamaian itu sendiri.
Maka Muhammad bin Maslamah datang, sampaikan, pokoknya persiapkan 10 hari dari sekarang kalian harus keluar dari Madinah. Mereka semuanya takut awalnya. Tiba-tiba kedatangan tamu yang lain. Siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, ya. Dimana ketika Abdullah bin Ubay bin Salul bilang kepada Bani Nadir, ini ada di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunnal adbar thumma la yumsarun. Ya. Jadi awalnya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab, yaitu orang-orang Yahudi, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ayat yang 11. Wis tenango ya, gak usah pindah dari Madinah. Kalian diusir, kita akan bela kalian. Kalaupun perang, di belakangku ada 2000 pasukan. Usir-usir bareng, perang-perang bareng. Ini orang Yahudi akhirnya klop sama munafik. Awalnya mereka tuh mau, nggak punya kekuatan mereka. Rasul sudah bilang perang, ya, atau terusir, ya sudah, mereka mending lebih aman terusir, ya. Tapi gara-gara munafik menyemangati, nggak usah. Nanti kalau perang bareng. Apa yang terjadi? Bani Nadir pun akhirnya tidak mau keluar dari perkampungan Madinah. Ya, guru-guru ini padahal nanti ketika perang munafikin gak ono, ya kan? Nah, itu. Maka ini catatan terakhirnya itu di awal Al-Baqarah, ya. Mulai dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu kan sedang menceritakan karakter orang beriman. Itu ada di berapa ayat itu? Ada 5 ayat depan itu sampai wa ulaika humul muflihun. Itu karakter orang beriman. Ayat yang berikutnya yang ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Ini menceritakan tentang karakter orang-orang yang enggak beriman. Ya, orang Yahudi, orang-orang musyrikin. Tapi mulai wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian yang ngaku-ngaku iman padahal nggak ada imannya. Siapa ini? Munafik. Itu mulai dari ayat 8 sampai ayat 20. Jadi dari ayat pertama sampai ayat 20 Al-Baqarah itu isinya ada 3 jenis kaum. Mukminin, non mukmin, sama munafik. Mukminin dapat jatah 5 ayat karakternya. Orang-orang kafir dapat 2 ayat, ya, 6 dan 7. Sisanya 8 sampai 20 berapa ayat itu? 13 ayat. Itu semuanya mengkisahkan munafik. Ya, makanya munafik itu paling banyak karakternya di dalam Al-Baqarah awal-awal. Sebagai pelajaran juga. Ya, kita tidak bermudah-mudahan dengan orang-orang yang semacam ini. Karena ketika musuh Islam bergabung dengan Muslim yang menggunting dalam lipatan, wah, itu memang menyusahkan betul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan hal itu. Sahabat setelahnya Ali bin Abi Thalib merasakan hal itu, orang-orang munafik, sampai beliau terbunuh juga. Utsman bin Affan sama, ya, itu korban dari kejahatan munafikin. Ya, zahirnya muslim muslimah tapi hakikatnya mereka merusak muslimin dari dalam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah awal mula terjadinya perang Bani Nadir. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.